meeting doanya. Hadir semua. Ada yang sakit? Saya absen. Muhammad Walikam, Mariana, Mika, Nabila, Diana, Yuni Rianti. Baik, hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu saya akan bertanya tentang pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, Yuni. Yang saya masih ingat dari pelajaran minggu lalu itu materinya aku selalu dekat dengan Allah. Materinya aku selalu dekat dengan Allah. Materi aku selalu dekat dengan Allah. Materinya apa itu? Yang saya masih ingat yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Oke, nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99. Masih ada yang lain yang ingat? Yang saya ingat yaitu 3 nama Allah. Yaitu pertama Al-Qadir, Allah Maha Pemurah dengan sikap suka memberi atau dermawan, dan Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan, dan Al-Wakil Allah Maha mewakili atau Maha penyembuhan. Nah, masih ada? Oke. Yang saya ingat pelajaran sebelumnya yaitu nama Allah yang itu Al-Adil, yaitu artinya Maha Adil, dan begitu pula juga dengan Al-Afur, yaitu Maha Ampun. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Di sini Ibu akan menunjukkan tentang kompetensi dasar tentang malaikat selalu bersamaku. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Jadi kita harus yakin bahwa memang ada namanya malaikat. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Harus jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Nah, selanjutnya saya tunjukkan kepada apa tujuan kita mempelajari. Yang pertama, kita mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Selanjutnya yang ketiga, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menunjukkan sikap disiplin dan jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tujuan kita untuk mempelajari tentang malaikat. Nah, selanjutnya sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan bertanya dulu. Siapa yang tahu tentang malaikat? Bagaimana malaikat itu? Siapa malaikat itu? Ada yang tahu? Oke. Silakan. Jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Oke, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Masih ada yang tahu siapa malaikat itu? Oke. Ada beberapa malaikat yang memiliki tugas seperti malaikat Munkar Nakir yang mananya di dalam kubur. Baik, Munkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas menanya kita di dalam kubur. Masih ada yang tahu tentang malaikat? Oke, silakan. Malaikat Jibril yang menyampaikan malaikat Jibril ada tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, itu adalah sekitar tentang malaikat. Nah, selanjutnya aku akan menampilkan sebuah video dan silakan disimak video ini. Kemudian dianalisis tentang kehidupan sehari-hari. Oke, videonya. Tadi kita sudah melihat videonya. Selanjutnya Ibu akan beralih kepada diskusi kelompok. Minggu lalu Ibu sudah membagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mempunyai 1 materi. Bagaimana? Selesai materinya? Sudah. Baik. Nah, sekarang kelompok 1 saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi Malaikat Selalu Bersamaku, yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu Malaikat Selalu Bersamaku. Yang pertama itu pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Kedua, hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Dan adapun surat An-Nisa ayat 136 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang ketiga, adapun sifat-sifat malaikat. Yang pertama itu diciptakan dari cahaya. Yang kedua itu selalu taat pada
Allah Subhanahu wa taala, memiliki sayap, bukan pria dan bukan wanita, tidak makan dan tidak minum, tidak bosan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi dan tanda-tanda beriman kepada kepada malaikat, yaitu kita selalu berhati-hati dalam aktivitas kehidupan sehari-hari karena malaikat selalu mengawasi dan mencatat amal segala aktivitas yang kita lakukan. Kita merasa tentram dan optimis dalam hidup karena yakin adanya malaikat yang mendoakan. Yang ketiga itu, kita senang untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Semua itu disebabkan setiap saat kita selalu dijaga dan diawasi oleh malaikat. Yang terakhir, adapun tanda-tanda beriman kepada malaikat, yaitu semakin meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin saya tanyakan adalah contoh berhati-hati dalam perbuatan karena merasa yakin akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Saya persilakan untuk teman kami dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan apapun di setiap harinya, karena apapun yang kita perbuat di setiap harinya itu telah dicatat oleh malaikat rakib dan atid, yang dimana malaikat rakib ini mencatat amal perbuatan baik kita, sedangkan malaikat atid ini mencatat amal perbuatan buruk kita. Sekian, terima kasih. Itulah tadi jawaban pertanyaan dari kelompok 2. Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi persembahan dari kelompok 1. Semoga pada kelompok berikutnya jauh lebih bagus lagi dari kelompok 1. Dan kita beri aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih. Nah, sebagai penguatan materi kita hari ini, yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus oleh Allah. Makhluk gaib. Makhluk gaib artinya kita tidak bisa melihat malaikat dengan mata kita. Kemudian yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Nah, hukum beriman kepada malaikat ini mempunyai dalil dalam surah An-Nisa ayat 136 yang telah dibacakan tadi oleh kelompok 1. Nah, selanjutnya sifat-sifat malaikat. Nah, sifat malaikat yang pertama adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lanjut, selalu taat kepada Allah, memiliki sayap. Jadi menurut surah Al-Fatir ini malaikat itu mempunyai sayap. Kemudian lanjut, bukan pria dan wanita. Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Kemudian tidak makan dan tidak minum karena dia tidak mempunyai nafsu. Lanjut, tidak bosan menjalankan perintah Allah SWT. Karena memang malaikat diciptakan untuk patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Lanjut, fungsi dan tanda-tanda beriman kepada malaikat. Kita masuk pada fungsi beriman dulu. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan beriman kepada malaikat, kita merasa tentram dan optimis dalam hidup karena yakin adanya malaikat yang mendoakan kita. Selanjutnya, kita senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang mungkar karena ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Ada yang mencatat yang baik dan ada yang buruk. Oke, selanjutnya tanda-tanda beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama,
Berhati-hati dalam perbuatan karena merasa yakin akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi kita akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat apa yang pernah kita lakukan. Kemudian semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan Allah. Lanjut, bersyukur kepadanya karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia di dunia. Lanjut, merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat. Jadi banyak tugas malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui tugasnya. Lanjut, yang terakhir, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah dan karena mereka selalu membantu dan mendoakan kita. Jadi keteladanan malaikat harus kita tiru, khususnya ketaatan malaikat kepada Allah. Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga ilmu yang Anda dapatkan, ilmu yang hari ini kita dapatkan membawa berkah. Oke, kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.